بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena yang satu-satunya dialah Allah yang pantas dan layak untuk dipuji, karena kemahasempurnaan Allah dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar, nikmat yang begitu tiada terhingga, yang memiliki keutamaan besar di hadapan Allah, di sisi Allah, seperti yang kita rasakan saat ini adalah nikmat ketika kita dimudahkan oleh Allah di dalam duduk di majlis ilmu. Terlebih yang kita bahas pada malam ini adalah firman Allah, Al-Quranul Karim, yang kita berharap semakin kita membaca dan mempelajari Al-Quran ini, maka semakin bertambahlah iman kita. Karena memang Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran, innamal mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Di dalam ayat ini ada 3 perkara
yang mestinya ada pada seorang mukmin. Bahkan Allah memakai kalimat innama. Di dalam ilmu nahwu, innama itu adalah kalimatul hasar, pembatas, terbatas. Berarti tiga perkara ini hanya ada pada mukmin. Kalau di luar dari mukmin, maka tidak akan ada tiga perkara ini pada dirinya. Maka ini sebagai cambukan bagi kita ikhwani wal akhwati fid din. Kalau tiga perkara ini belum ada pada diri kita, atau salah satu di antara tiga perkara ini yang disebutkan di dalam ayat ini belum ada pada diri kita, berarti kita harus lebih lagi mencas iman kita. Yang pertama, allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah di sisi mereka, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Maka bagaimana kondisi hati kita ketika nama Allah disebut? Makanya seharusnya orang mukmin yang beriman, yang benar-benar beriman, ketika mendengar azan bergetar hatinya atau tidak? Bergetar. Tersentuh hatinya. Ketika azan muazzin mengatakan Allahu Akbar, bukankah disebutkan nama Allah di sana? Namun kalau seandainya di dalam hati orang muslim, orang mukmin, tidak ada tersentuh hatinya untuk memenuhi panggilan azan yang disebutkan nama Allah, bahkan Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walaupun di hadapan kita itu adalah pekerjaan yang kita merasa itu besar, tapi kalau sudah Allah memanggil, Allah lebih besar. Urusan Allah lebih besar daripada urusan kita. Kalau belum ada tersentuh hatinya, berarti perlu dicas lagi keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan saja ayat, bertambah imannya. Dibacakan saja bertambah imannya. Ketika membaca Al-Quran bertambah imannya. Dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Terlebih mempelajari Al-Quran semakin bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang beriman itu hanya kepada Allah lah mereka menyerahkan urusan mereka. Orang beriman itu hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di dalam tafsir surah At-Takatsur. Naam, kalau misalnya ada di aplikasi kita, di handphone kita ada, bisa buka Al-Quran. Untuk lebih mudah memahami, kita buka Al-Quran. Sudah sampai ayat berapa kita, Pak? Masih ayat pertama? Hah? Gimana, Pak? Masih pertama. Masih pertama. Baik. Surah At-Takatsur juga
Surah ini juga disebut dengan nama lain Surah Al-Maqbarah. Surah Al-Maqbarah. Apa arti Al-Maqbarah? Kuburan. Maqbarah itu artinya kuburan. Karena memang kalimat maqbarah disebutkan di sana. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Disebutkan di sana maqabir, maqbarah, kuburan. Maka nama lain dari surah At-Takatsur adalah surah Al-Maqbarah. Kemudian surah ini sebagian ulama memasukkan di dalam deretan Al-Makkiyah dan sebagian mengatakan Al-Madaniyah. Namun yang lebih banyak condong para ulama, ini adalah surah termasuk deretan Al-Makkiyah, surah Makkiyah. Allah mengatakan Alhaakumut Takatsur. Alhaakum, di situ ada dua kalimat, alha sama kum. Kum itu dhamir. Apa arti kum? Ana, huwa, hiya. Kum itu apa artinya? Kalian. Kum, kalian. Alha, alha, kalau kita lihat di kitab As-Siraj fi Bayani Gharib Al-Quran, alha ini artinya adalah syaghalakum an ta'atillah, yang menyibukkan kalian, yang melalaikan kalian an ta'atillah, dari taat kepada Allah. Alhaakum, yang melalaikan kalian, yang menyibukkan kalian, yang melupakan kalian dari taat kepada Allah, dari kampung halaman kalian, yaitu hari akhirat. Ini masuk dari alhaakum, yang melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? Apa yang menyibukkan kalian dari taat kepada Allah, dari kewajiban kalian kepada Allah, dari kampung halaman kita akhirat? Lupa kita kampung halaman kita. Apa yang menyibukkan kita? At-takatsur. Berlomba-lomba untuk lebih banyak. At-takatsur asal katsir. Apa arti katsir? Banyak. Syukran katsira. Terima kasih banyak. At-takatsur, kalian berlomba, saling berlomba untuk lebih banyak, saling berpacu untuk meraih mana yang lebih banyak. Itulah yang membuat kita malah terlalai. Faham ini, ikhwan? Kalimat at-takatsur, berlomba ingin mencari, mengungguli orang lain untuk lebih banyak. Dalam hal apa? Makanya di dalam
Tafsir Syekh As-Sa'di menyebutkan ini kalimat umum. Dalam hal apa? Untuk memperoleh, berlomba di dalam lebih banyak, saling berlomba untuk meraih mana yang lebih banyak, untuk terus berpacu mana yang lebih banyak, sehingga terjadi perlombaan. Dalam hal apa? Ini umum. Syekh As-Sa'di mengatakan dalam banyak hal. Bisa berlomba di dalam harta, bisa berlomba di dalam anak, bisa berlomba di dalam kedudukan jabatan, bahkan sampai kepada berlomba untuk lebih banyak, sehingga datanglah berbangga-bangga. Saya lebih banyak dari dia. Datanglah sifat berbangga-bangga. Hartaku lebih banyak dari dirinya. Anakku lebih banyak dari dia. Jabatanku lebih tinggi darinya. Usahaku lebih banyak dari dirinya. Berbangga-bangga. Makanya kalau di terjemahan apa artinya? Bermegah-megah, bermegah-megahan. Itu sudah tidak dari akarnya. Itu langsung ke poin intinya. Tapi kita inginkan dari mana akarnya sehingga sampai artinya bermegah-megahan. Karena awalnya ingin mencari lebih banyak. Siapa lebih banyak? Berlomba. Sampailah kepada berbangga. Berbangga dengan kemegah-megahan. Maka inilah yang banyak melalaikan. Wallahi, tidak ada orang yang berbangga kecuali di saat itu dia lalai. Lalai apa? Lalai apa yang dia banggakan. Dia akan kembali ke akhirat. Makanya ini menunjukkan tercela. Untuk memperoleh lebih banyak, berpacu di dalam untuk lebih banyak, dirinya lebih banyak dari orang lain, dari banyak berbagai hal, itu bisa jatuh kepada tercela. Kapan itu? Pertama, jika tujuan kita mencari lebih banyak, mengungguli orang lain, tujuannya untuk berbangga-bangga, maka itu tercela. Secara asal, Islam membolehkan mencari harta sebanyak-banyaknya. Islam membolehkan mencari jabatan, silakan. Kalau anak, sebagian orang menyerah. Ustaz, cukup 2 aja Ustaz untuk patuh kepada KB. Jadi kalau tujuannya, subhanallah, ada bahkan na'udzubillah ya, ana harus memang sampaikannya, ada bahkan untuk menikahi wanita atau poligami, terkadang ada tujuannya berbangga.
Dia dikatakan dia hebat, punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4. Berbangga tujuannya. Nah, ada orang seperti ini. Sehingga tidak sehat. Sehingga tidak sehat. Tujuannya untuk berbangga. Maka ini tercela. Kemudian kalau ingin mencari dengan angka yang lebih banyak dalam perkara-perkara, silakan. Tapi ingat, yang kedua, jangan sampai melalaikan. Kalau tadi apa? Pertama, berbangga. Ketika ada di dalam diri seseorang berbangga dengan banyak perkara yang dia miliki, lalu dia mencari lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, tujuannya untuk berbangga, membanggakan dari orang lain, maka ini tercela. Yang kedua yang tercela juga adalah mencari itu dapat melalaikannya dari taat, dari kewajiban, dari kehidupan akhirat. Dia mencari banyak, mencari banyak, mencari banyak, mencari banyak, mencari banyak, mencari banyak. Dengan lebih fokusnya dia, karena fokusnya terlalu fokus mencari lebih banyak, dapat melalaikan dia dari perintah Allah. Solat lagi tidak tentu lagi waktunya, tidak fokus lagi di dalam solatnya. Bahkan di dalam solat itu terfikir dia pekerjaannya, usahanya, ingin mencari apa ide-ide untuk mencari ini lebih banyak, ini subhanallah, sibuk dengan itu, sehingga di dalam terbawa di dalam solatnya, tidak ada kekhusyuan, tidak ada merasakan nikmat ibadah itu. Jelas ini jemaah? Kemudian yang ketiga yang jatuh kepada tercela ketika kita berlomba untuk lebih banyak dalam berbagai perkara, banyak perkara hal. Yang ketiga tercela jika memang tujuan kita untuk bersaing karena ketidakpuasan kita, tidak puas, terus mengikuti ambisi, sudah punya kecukupan hidup, ingin cari lagi, dapat dalam satu lembah, ingin cari lembah lain, lembah kedua, lembah ketiga, lembah keempat, sehingga mencari lembah kedua, lembah ketiga ini, dia kembali berusaha dapat melalaikan dia. Dapat melalaikan dia. Kenapa dapat melalaikan dia? Karena terlalu ambisi, karena ketidakadanya kepuasan pada dirinya dalam apa yang dia miliki. Dia cari lebih banyak lagi. Tapi itulah memang sifatnya manusia yang disebutkan oleh Rasul. Baik. Ini adalah ayat yang pertama.
Kemudian masuk ayat yang kedua, Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Karena kalian terlalaikan sehingga kalian tercela di dalam mencari nominal lebih banyak daripada orang lain dalam perkara-perkara banyak, dalam hal-hal yang banyak, entah itu harta, anak, jabatan dan segalanya. Hatta zurtumul maqabir, hatta sehingga, sampai, zurtumul maqabir. Zurtum, zara yaziru, ziarah. Zurtum itu ziarah. Sampai kalian ziarah al-maqabir, kuburan. Sampai kalian ziarah kubur. Apa maksudnya? Sampai mati. Sampai kalian mati. Karena kelalaian tadi mencari nominal yang lebih banyak, lalu terlalu fokus untuk mencari nominal supaya dia terunggul dari orang lain, sehingga kewajibannya lalai, bahkan berbangga, kemudian tidak merasa puas. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati. Kalau sudah mati, puas tak puas pasti habis. Sampai kalian mati. Kelalaian mereka sampai mereka mati. Berarti mereka lalai dalam keadaan lalai sampai mati. Na'udzubillah. Makanya ahibati fillah, ayat ini ancaman bagi orang yang seperti itu. Makanya lihat di ayat yang berikutnya. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini ancaman ini. Kenapa? Karena mereka lalai sampai mati. Terkadang subhanallah jemaah, kapan seseorang merasa dirinya lalai sehingga timbul penyesalan ketika detik-detik meninggal, barulah merasa dirinya lalai. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kapan seseorang itu menyadari dirinya bermimpi? Kapan? Ketika dia bangun tidur. Kalau sedang tidur, secara mayoritas banyak dia tidak tahu itu mimpi, walaupun memang ada yang menyadari oh mimpi ini katanya. Ada juga mengatakan mudah-mudahan ini mimpi katanya. Mudah-mudahan ini mimpi. Namun terkadang lebih banyaknya tidak sadar itu mimpi. Kapan? Baru tahu oh mimpi rupanya ketika bangun dari tidur. Ketika detik-detik terakhir barulah tahu dia dirinya lalai. Ketika ajal sudah dekat, ketika detik-detik meninggal dunia, di situ tersadarkan dirinya bahwa dirinya lalai.
namun tersadar di saat itu, berguna atau tidak? Bisa berguna. Tapi kalau sudah sampai ke tenggorokan, tak akan berguna lagi. Kalaupun berguna, sungguh sempit, sungguh kecil. Gunanya sadar ketika detik-detik hendak meninggal dunia, dia sadar dirinya lalai dari taat kepada Allah, dari kewajiban dirinya, dari kampung halamannya. Sadar dia, aku akan berangkat ke akhirat ini. Karena dia tahu akan meninggal dunia. Walaupun dia sadar berguna, namun sedikit. Karena sudah nggak sempat lagi, nggak bisa lagi untuk beramal, nggak bisa untuk sujud lagi, nggak bisa. Berbeda dengan sadarnya ketika di saat-saat sekarang. Kalau kita sadar di malam hari kita banyak lalai, di siang hari bisa nggak kita perbaiki? Bisa. Kalau kita di siang hari tersadar kita banyak lalainya, di malam hari bisa nggak kita perbaiki? Bisa. Tapi kalau sudah detik-detik meninggal dunia, sadar dirinya banyak kelalaian, bahkan banyak meninggalkan kewajiban, bagaimana mungkin dia memperbaikinya? Bagaimana mungkin dia memperbaiki dirinya? Bangun untuk sholat, nggak bisa lagi. Bangun untuk baca Quran, nggak bisa lagi. Makanya disebutkan oleh Allah, kapan seseorang itu memiliki keinginan kuat untuk bersedekah? Kapan? Kalau sudah sampai ingin meninggal. Dia minta sebuah saat, dia minta saat kepada Allah. Dia minta sesaat saja kepada Allah agar diberikan kesempatan, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Kapan itu dia keinginan untuk seperti itu? Ketika detik-detik hendak meninggal dunia. Keinginan seperti berguna atau tidak? Bagaimana bersedekah lagi? Makanya ahibati fillah, ayat ini mengingatkan kita jangan seperti kelompok ini. Bahkan lebih parah, mereka sadar ketika melihat neraka jahanam. Nanti kita lihat. Lebih parah ketika sadarnya. Kapan sadarnya? Ketika dimasukkan ke liang lahat, baru sadar. Namun tidak berguna lagi. Hatta zurtumul maqabir, kelalaian kalian itu sampai zurtumul maqabir, sampai mati. Namun di sini uniknya, luar biasa bahasa Arab. Uniknya, kenapa Allah menyebutkan zurtum, ziarah kubur? Kemarin kita sampaikan, ziarah kubur itu paling lama berapa menit? 10 menit, 15 menit. Paling lama pun karena baru-baru meninggal mungkin menangis 30 menit. Ada sampai malam di situ menunggu? Tidak ada. Menunjukkan kata para ulama, di alam kubur itu sebentar. Sebentar di pandangan Allah. Empat belas abad dahulu, 1400 Nabi wafat sampai sekarang. Berarti sudah 1400-an umur Nabi di alam barzakh. Umur Abu Bakar di alam barzakh. Berapa umur mereka? Beda tipis Rasul dengan Abu Bakar umurnya. 63 tahun di dunia.
Di alam barzakh sana 1400. Itu pun kata Allah, alam barzakh itu adalah sebentar. Kalau di alam barzakh itu sebentar kata Allah, bagaimana kalau bangkit kita dari alam barzakh? Udah isya. Udah azan sedang. Itu di alam barzakh menunjukkan setelah fase alam barzakh lebih lama lagi. Setelah alam barzakh apa? Kita bangkit. Bangkit kita dari alam barzakh. Bangkit kita dari alam kubur menuju padang mahsyar. Menunjukkan di padang mahsyar itu lebih lama daripada di alam barzakh, di alam kubur. Kalau di padang mahsyar saja lebih lama daripada di alam kubur, ya Allah, berapalah umur kita ini untuk tujuan mencari modal alam di akhirat? Berapalah umur kita ini? Berapalah umur kita ini untuk digunakan mencari modal bekal untuk sebagai yang kita untuk kita bawa nanti di alam akhirat? Berapalah umur kita ini? Makanya kata Allah, jangan lalai. Karena tidak akan mungkin terjadi kelalaian kecuali karena lupa tentang akhirat. Baik, dah masuk isya ya? Kita solat isya dulu. Isya terlebih dahulu, insyaallah ba'da isya kita lanjut sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita yang merupakan sebagai tazkir, peringatan bagi kita, dan kita tahu peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Maka Al-Quran ini peringatan bagi kita. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Mereka yang lalai-lalai dari kewajiban dia kepada Allah, dari kampung halaman dia, negeri akhirat, terlalu ambisi untuk berpacu berlomba dalam perkara dunia, sehingga terkadang terlalaikan itu sampai kepada kematian. Padahal Allah mengatakan ketika kita meninggal dunia lalu kita masuk ke alam barzakh, alam barzakh itu adalah pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya disebut dengan barzakh. Barzakh artinya pembatas. Siapapun yang meninggal dunia masuk ke alam barzakh, yang kita di sana menanti sampai dibangkitkan, dan itu terjadi pada hari kiamat.
Dan bisa saja kita berada di alam barzakh lebih lama menunggu daripada di dunia ini. Dan kita tahu beriman, benar-benar beriman, kita yakin seyakin-yakinnya di alam barzakh sana ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Kita pada posisi mana, ikhwani wal akhwati fiddin? Apakah kita sudah yakin kita akan mendapatkan nikmat kubur, atau jangan-jangan azab kubur? Na'udzubillah. Bayangkan seberapa lama seseorang akan diazab di alam barzakh, di alam kubur, karena kelalaian dia di dunia. Bisa saja di dunia dia hidup hanya 70 tahun, dan dia hidup di alam barzakh ratusan tahun. Padahal nikmat kubur itu akan ada gantungannya, hubungannya dengan amal yang ada yang kita lakukan di dunia. Maka ahibati fillah, kita lihat manusia saat ini. Ada lalai dengan gemerlapnya dunia. Ada manusia yang terlalaikan dengan musik-musik. Ada manusia terlalaikan dengan berkumpul-kumpul, berjam tanpa makna. Kok bisa? Sedangkan di alam barzakh, di alam kubur kita di sana ratusan tahun, lebih lagi nanti kita di padang mahsyar lebih lama lagi. Dihisab kita lebih lama lagi, ribuan tahun. Di sana ada yaumul mizan, hari di mana kita ditimbang, amal kita ditimbang, badan kita ditimbang, kitab catatan kita ditimbang, dan itu membutuhkan ribuan tahun. Sudahlah di alam kubur kita ratusan tahun, di padang mahsyar menunggu ribuan tahun, dihisab di ribuan tahun, mizan ribuan tahun. Subhanallah. Hanya berapa tahun kita di dunia ini? Yang kita di sini untuk diperintahkan mencari bekal, modal untuk perjalanan akhirat. Makanya Umar ibn Khattab, level beliau ketika hendak detik-detik menghembuskan nafas terakhir beliau meninggalkan dunia yang fana ini, Umar ibn Khattab kepalanya dipangku oleh anaknya Abdullah. Maka Umar mengatakan, wahai anakku, letakkan kepalaku di atas tanah. Kata anaknya, wahai ayahku, engkau adalah sahabat Nabi, engkau adalah khalifah Nabi, khalifah kaum muslimin. Menyebutkan keutamaan Umar. Kembali Umar bin Khattab mengatakan, wahai anakku, letakkan kepalaku di tanah. Dan demi Allah, setelah kematian ini perjalanan jauh, dan bekal yang aku bawa sedikit. Itu level siapa jemaah?
Umar ibn Khattab merasa perjalanan setelah kematian jauh panjang dan dia merasa bekalnya sedikit. Itu Umar. Bagaimana dengan kita? Itu Umar merasa bekalnya sedikit. Padahal tersebarnya Islam, ada enggak andil Umar di sini? Ada enggak? Ada. Pahala mengalir. Tersebarnya Islam, ada andil Umar. Riwayat-riwayat yang dibacakan oleh para penuntut ilmu an Abi Hafsin an Umar ibn Khattab, dia mendapatkan pahala. Bahkan nama Umar saat ini disebut, namun masih merasa bekal sedikit karena dia tahu perjalanan setelah kematian panjang, lebih panjang hidup di dunia ini. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Orang yang di alam barzakh itu, di alam kubur itu seperti ziarah kubur. Begitu ringkasnya, singkatnya waktu. Padahal ratusan tahun di sana. Kalau di alam barzakh saja, di alam kubur saja, Allah katakan singkat, seperti orang ziarah 10 menit, 15 menit, itu singkat. Bagaimana setelah bangkit dari alam kubur? Tentunya perjalanan lebih panjang, jemaah. Makanya ingatkan, saling kita memberikan nasihat, jangan sampai terlalaikan kita di dunia ini. Disinilah berlaku antara suami yang saleh dengan istri yang salehah. Ketika suami lalai dilihat oleh istrinya yang salehah, dia diingatkan, dia nasihati, wahai suamiku. Dia ingatkan kelalaian suaminya. Demikian juga ketika suaminya melihat istrinya dalam keadaan lalai, maka suaminya mengingatkan, wahai istriku. Di sini gunanya. Di sini gunanya ikhwan saling memberikan nasihat atas kelalaian kita. Kita ini terkadang lalai enggak ada jemaah? Terkadang subhanallah. Makanya di antara syekh ada yang mengatakan, kalau ada saudaramu tidak pernah mengingatkanmu untuk kebaikan, tinggalkan saudara itu. Karena itu hakikatnya bukan saudara. Makanya ahibati fillah, kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, wallahi itu ikhwan nikmat, itu saudara hakikatnya. Bukan kita balas dengan kebencian. Itulah ikhwan. Kalau ada saudara mengingatkan kita, hayya 'alas shalah, ayo kita ke masjid, itu saudara. Tapi kalau dia tidak pernah mengingatkan kita untuk ke masjid, tidak pernah mengingatkan kita untuk ta'lim, tidak pernah mengajak kita, maka hakikatnya itu bukan saudara, bukan teman. Tinggalkan teman seperti itu. Terlebih kalau ada teman yang melalaikan kita. Kenapa? Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali kalian akan mengetahui. Kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-jaza'u min jinsil amal.
Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita baik, akan dibalas dengan kebaikan. Dan kebaikan itu akan kita rasakan ketika kita mengharapkan atau membutuhkan kebaikan di alam barzakh atau di alam akhirat. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali kalian akan mengetahui. Disebutkan di sini oleh Ad-Dhahhak, wallahi jemaah, ya Allah, subhanallah. Ad-Dhahhak, seorang ulama tafsir, mengatakan, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali kalian akan mengetahui, yakni al-kuffar, wahai orang kafir, kalian akan merasakan. Wahai orang kafir, kalian akan melihat, kalian akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali kalian akan mengetahui, yakni ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Jadi al-Imam Ad-Dhahhak, ulama tafsir, mengingatkan orang kafir dan orang mukmin. Akan kalian ketahui. Kapan kita akan merasakan itu, mengetahui itu? Mukmin itu kapan mengetahuinya? Dimulai dari alam barzakh akan tahu. Sampai kepada di mana dia masuk kelompok syurga atau neraka. Kalian akan tahu. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kata Ad-Dhahhak, kalian akan mengetahui, wahai orang kafir, atas perbuatan yang kalian lakukan di permukaan bumi. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui, wahai orang beriman, atas perbuatan yang kalian lakukan, atas amalan yang kalian lakukan. Karena kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti ilmul yaqin. Ilmul yaqin, kemudian la tarawunnal jahim, kalian akan pasti melihat neraka jahim. Di situ Allah katakan la tarawun, sebagian membaca la tarahun, berbeda. Bahkan lebih parah lagi, la tarawun, lamnya dipanjangkan. La tarawunna, pasti kalian akan melihat, pasti niscaya kalian akan melihat neraka jahanam. Tapi kalau lamnya dipanjangkan, la tarawunna, kalian tak akan melihat neraka jahanam. Terbalik atau tidak? Terbalik. Allah mengatakan kalian akan semuanya melihat neraka jahanam. Lalu kita membaca la tarawunna, kalian tak akan melihat neraka jahanam. Membantah Allah dia. Jadi orang beriman juga melihat, na'am, la tarawunnal jahim. Bahkan summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Di sini ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ini tiga. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin, kita mengetahui sesuatu karena ilmu. Makkah, Ka'bah kita tahu ada. Tapi kalau belum melihat langsung Ka'bah itu, berarti masih ilmul yaqin. Tapi kalau sudah berangkat ke sana melihat Ka'bah, itu sudah masuk posisi lebih tinggi lagi, ainul yaqin, langsung melihat Ka'bah itu.
ingin lebih yakin lagi, lebih posisi yang lebih tinggi lagi, haqqul yaqin, ketika dia sudah sampai di sana kemudian melihat Ka'bah itu lalu memegang meraba Ka'bah itu, ini Ka'bah itu, maka haqqul yaqin. Maka saat ini orang-orang yang lalai di dunia mengetahui akibat dari kelalaian mereka di dunia, dan mereka masih sebatas ilmul yaqin, yakin dibalas tapi masih ilmu. Ada orang yakin adanya neraka, ada orang yakin adanya surga, iya. Namun keyakinan kita terhadap surga ilmul yaqin. Nanti masuk kita kada melihat surga ainul yaqin, begitu masuk ke dalam nikmat surga baru haqqul yaqin. Demikian juga sebaliknya orang-orang kafir. Saat ini mereka mengetahui ada neraka, panasnya, pedihnya, sakitnya, ilmul yaqin. Ketika mereka melihat neraka, ainul yaqin, semakin yakin mereka, ini rupanya neraka itu, api yang membara-bari, yang membara. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, baru semakin yakin, haqqul yaqin, inilah neraka itu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini juga dikabarkan kepada kita, disyarah kepada kita, dijelaskan kepada kita, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti benar-benar akan ditanya di hari kiamat kenikmatan, kemegahan di dunia itu. Akan ditanya. Yang dahulu manusia-manusia berpacu untuk lebih banyak daripada orang lain, nanti ditanya. Yang dahulu manusia terlalaikan dengan yang banyak itu, nanti di hari kiamat ditanya. Nikmat itu ditanya. La tus'alunna. Di sana ada lam taukid, di sana ada tanwin, di sana ada fi'il. Bergabung mengatakan niscaya benar ditanya. Maka semakin yakin kita tidak ada nikmat yang kita miliki di dunia ini kecuali semuanya akan ditanya, maka persiapkan jawabannya. Faham ini ikhwan? Yang susahnya bukan banyaknya, tapi yang susahnya kemana. Di audit banyak pun punya kita, tapi jelas kemana dihabiskan, dari mana dapat. Selamat atau tidak? Selamat. Gampang kita menjawabnya, mudah menjawabnya, enak menjawabnya. Yang sulit itu dari mana enggak jelas, kemana enggak jelas. Banyak pula itu yang mau diaudit. Sudah enggak jelas dari mana, kemana pun dihabiskan enggak jelas juga. Ditambah yang banyak pula itu yang diaudit, maka semakin tersiksalah dia. Baik, ahibati fillah rahiman rahimakumullah. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.